Alhamdulillah at'amana bidin al-Islam wa akramana بأرسل إلينا حبيبنا محمد سيد الأنام وجعلنا من أمته أكرم الأمام اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين تابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Al-Habib Muhammad dan para habaib, para asatid, Bapak Kepala Desa, semua turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ibu, bapak-bapak, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita telah membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat disebutkan dzikrus salaf tanzilur rahmah, membicarakan orang-orang yang saleh yang telah mendahului kita, Allah turunkan rahmat. Fa kaifa dzikrur Rasulillah, fa kaifa dzikru sayyidina Muhammad, fa kaifa dzikru sayyidis sadat. Tentulah kita mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini karena sebab Nabi Muhammad. Di dalam hadisul qudsi Allah taala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka kita semua tidak ada. Bumi, matahari, bintang, lautan, hutan, semua yang kita rasakan, yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, tidak ada. Kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau berhitung berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, la tuhsuha, tidak dapat kita menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah. Satu saja, satu nikmat Tuhan, nikmat yang jelas, yang tiap hari kita gunakan, nikmat mata ini, pemandangan. Berapa banyak dengan memandang, mata yang diberikan oleh Allah, pandangan yang dapat kita mengerti, ini hijau, biru, putih, hitam, kita dapat. Ini laki, ini perempuan. Kita tahu tidak bisa dibedakan dengan mata pandangan kita. Kita dapat bisa membedakan pandangan dengan pandangan tersebut. Tetapi nikmat itu tidak pernah kita syukuri. Tidak pernah kita syukuri. Pernah kita bersyukur, alhamdulillah saya dikasih mata, bisa? Pernah?
Pernah enggak? Sedangkan itu sangatlah agung. Tak kala manusia di hari kiamat sebagian daripada manusia dihadirkan di hari kiamat, amalan semasa hidup di dunia begitu luar biasa. Amalan semasa hidup di dunia, solatnya Masya Allah. Kita solatnya kuat gak? Berapa ribu solat yang kita jalankan tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Ayuhal ikhwan, Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad, tiap malam al-faraga'ah, 1000 rakaat solat malamnya. Kita solat malamnya kira-kira kadang-kadang tidur sudah pulas, subuh pun kesiangan. Apalagi di samping ada guling, gulingnya bisa hidup lagi, lupa dengan solat subuhnya. Bisa colek-colek kita tuh guling, lupa salat subuhnya. Siang Al-Imam Ali Zainal Abidin wan nasun niyam, Sayyidina Ali Zainal Abidin qiyam. Semua manusia tidur, dia asyik kepada Tuhannya. Orang-orang yang mencapai rutbah aliyah yataladzat, yadhuq birruhi wa qalbih wa ilmih, dengan hatinya, ruhnya, ilmunya ikut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat sekali. Saya mau tanya, saudara paling enak makan apa? Yang paling suka? Durian? Apa yang paling senang? Yang lama kita senang sama itu makanan, lama kita nggak dapeti. Tak kalah di depan kita baunya semerbak. Kadang-kadang kalau dikasih tahu, syuf, itu di sana ada durian montong, sudah 1 tahun atau berapa lama kita nggak makan durian montong, baunya baru kita durian montong ingat baunya, belum mencium baunya sudah menetes air liur kita. Sudah menetes air liur kita. Itu makanan, saudara. Makanan dunia. Wa kana min jumlatil awliya yataladzat biladzadzir rububiyah, dia merasakan kenikmatan ketuhanan melebihi daripada makanan jasa. Asyik, nikmat, sangat nikmat. Kalau sudah Allahu Akbar, yang lainnya kecil, Allah yang besar, lupa dengan semuanya. Istri cantik, kalah. Suami ganteng, tidak ada rasanya. Makanan yang paling nikmat tidak ada rasanya. Mendapati itu kita belum pernah mendapati kenikmatan ibadah seperti mereka para aulia Allah min ahlil ghurub, dekat kepada Tuhan. Wa hakadha Sayyidina Muhammad kepada Tuhannya tiap detik, tiap waktu, hatinya, pikirannya, gerakannya, semua sama Tuhan, merasakan kenikmatan rohaniyahnya kepada Allah. Ini aja para aulia Allah Ta'ala mendapati, diberi. Kaif Nabi Muhammad, fa kaifa Rasulullah. Asyik. Diceritakan di dalam manaqib Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang alim, wali min awliyaillah, kutub Imam al-Faqr. Lidahnya
basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu tidak putus zikir kepada Tuhan. 60 tahun saudara, lidahnya tidak putus dengan zikir. Tiap saat, tiap waktu lidahnya tidak diem berzikir sama Allah taala. Mungkin dan pasti manusia itu tidur. Allah la sinatun wala naum, tidak lupa dan tidak tidur. Tapi tidur mereka hatinya hidup dan berzikir kepada Allah taala. La ilaha illallah. Dan itu nikmat ruhaniyah, nikmat rububiyah, nikmat tauhidiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala dia berjalan dari Inat ke Tarim, itu kira-kira ya setengah jam 1 jaman lah. Kalau naik mobil, kalau berjalan kaki, wallahu alam berapa lama? Ya dari kita tempatnya tadi dari Habib Muhammad, jalan kaki, bawa kantong kirbah. Kirbah itu dari kambing disembelih, dibuat kantong air, tempat lehernya buat mengisi air. Kaki sama kaki itu dijahit, dibawa sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Setiap malam ke Tarim, di mana Tarim ada 300 masjid, tiap masjid ditimbahkan air buat orang-orang yang sembahyang kepada Allah Ta'ala. Masjid dipenuhi kolamnya. Dia menimbah, kerjanya menimbah masjid tiap malam. Ada 300 masjid dipenuhin kolamnya. Dan lidahnya tidak putus. Dan setiap masjid dia sholat 2 rakaat. Dia merasa capek saudara. Kenapa? Yang dia rasakan kenikmatan sama Tuhannya. Bagaimana merasakan capek? Asyik. Nikmat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih kekuatan mereka kepada orang-orang yang aulia Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang gurub kepada Tuhan, orang yang merasakan dzuku kepada Allah Ta'ala. Tak kala satu masa Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim ada terlintas, dia lagi asyik berzikir kepada Allah, terlintas ada kepingin makan buah apel. Buah apel tersebut memutuskan zikirnya dia, asyiknya dia sama Tuhan. Ada rasa kepingin. Dia tidak ingin putus ruhaniyahnya, hatinya, pikirannya kepada Allah. Dia teriak sambil membuang kirbah kantong air tersebut. Kalimat takbir, Allahu Akbar, dibuang itu sorbannya, dia sembahyang. Ayuhal ikhwan, orang-orang saleh, aulia, kalau sudah Allahu Akbar, inqata'ad dunya, umur dunya putus, tidak ada, tidak merasakan, lupa, asyik sama Tuhannya. Wahakadha sahabat Sayyidina Ali, tak kala kena panah, menancap di tubuhnya, Sayyidina Ali, kau cabut, aku dalam keadaan sembahyang. Allahu Akbar, dicabut itu, dagingnya ngikut, dagingnya Sayyidina Ali. Tapi tidak merasakan sakit. Saraf tubuhnya itu hanya berkonsentrasi, hanya menghadap kepada Allah Ta'ala. Kira-kira kita banyak sembahyang enggak? Begitu enggak sama Tuhan kita? Itu enggak didapati kalau kita enggak latih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih, ada rasa dari awal mulanya. Kalau sembahyang baca takbiratul ihram, tahu artinya dan rasakan apa itu makna kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dalam kebesaran apa? Mulukuhu, besar kerajaannya, kepemilikannya, kehendaknya, segala sesuatunya, sifatnya. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim tak kalah sembahyang inqata'amu untuk menghilangkan rasa kepingin makan buah apel.
Tak kala setelah sembahyang, masuk dalam sembahyang, dia memberikan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada apel di sampingnya dan suara hatif, suara yang tidak ada wujud. Ya Syekh Abu Bakar, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan apel tersebut dari surganya khusus untuk kau. Manusia yang hidup di dunia pernah merasakan buah surga. Saudara tahu buah surga kayak apa? Semua yang ada di dunia ini rasanya, enaknya, bagusnya ada di satu buah tersebut. Semua rasanya ada di situ. Kalau kita makan, lidah ini merasakan manis, pahit, asin, sampai tenggorokan sudah tidak ada rasa. Tetapi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim merasakan buah tersebut. Bukan hanya lidahnya, semua saraf tubuhnya merasakan kenikmatan buah surga tersebut. Asyik, ajib, enak, Masya Allah, tak bisa dibayangkan. Setelah Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim makan buah surga, tidak menginginkan makanan dunia. Bahkan beliau salat subuhnya biwudu'il isya. Yusalli subuh biwudu'il isya. Salat subuh dengan wudu isya. Itu bukan sehari dua hari, seumur hidupnya seperti itu. Salat subuhnya dengan wudu isya tidak batal, saudara. Maknanya malamnya dia tidak tidur, asyik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua harta yang dimiliki diberikan kepada semua umatnya Rasulullah. Satu kota ini dikasih makan sama Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tidak ingin pakaiannya tambelan, saudara. Kalau kita nyohor sama pakaian, nyohor sama mobil, nyohor sama rumah bagus, kata orang Betawi nyohor, membanggakan diri. Nabi Muhammad gak inginkan ini dunia, menginginkan yang besar, yaitu apa? Lebih daripada surga yang diciptakan, yang disediakan untuk umatnya Rasulullah. A'adattu li ibadillahi salihin, kata Allah dalam hadisul qudsi, saya persiapkan buat hambaku yang saleh ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Yang dia nggak pernah lihat dengan mata, tidak pernah dia dengar dengan telinga, tidak pernah terlintas dalam pikirannya kenikmatan yang begitu agung dipersiapkan nanti di hari kiamat di surganya Allah. La ilaha illallah. Bu, ibu-ibu lakinya di dunia berapa? Satu, nggak boleh dua. Satu, nggak boleh dua. Besok di surga nggak ada itu. Nggak ada tuh laki satu. Kalau perempuan ada bidadaranya, bu. Laki diwatesin bininya 4 di dunia, di sana nggak ada batasan. Boleh berkumpul dengan suami di dunia dan itu hak. Ada tambahan nikmat. Yang mana nikmat rasa, maaf, 5 menit kalau di dunia, 5 menit asyiknya, enaknya 5 menit. Orang kawin itu enaknya sebentar, susahnya seumur hidup. Tapi di sorga kenikmatan tersebut diberikan baqiyah, tetap kekal, dirasakan alfasana, 1000 tahun kenikmatan apapun di sorga. Makan nggak haus selama-lamanya, minum nggak lapar, dan nggak ada buang air kecil, buang air besar, jadi semua badan kita wangian. Itu nikmat luar biasa yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kala itu makhluk, itu ciptaan Allah, kala nanti kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah berikan nikmat memandang Allah, yang mana Nabi Muhammad dalam hidupnya selalu kepada Allah Ta'ala. Kenikmatan tersebut diberikan oleh aulia, yang mana kenikmatan ahlil jannah diberikan kepada orang-orang aulia. Dan Nabi Muhammad pertama manusia dan orang yang teragung
menikmati kenikmatan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalah itu makhluk sorga itu kalah. Nikmat yang terbesar di sorga tiap-tiap Jumat orang dipertemukan dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya luar biasa. Saudara, waktu Isra Mi'raj riwayat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bertemu Tuhannya, rohnya. Ada yang mengatakan jasadnya. Tapi ada al-mu'tabad indana Syafi'i, roh dan jasadnya. Nabi Muhammad ditemui dapat di dunia. Tetapi Nabi Muhammad diangkat ke langit ke-10 sampai ke Rafrafatul Ahdar, bukan untuk bahwa Allah Ta'ala ada di atas langit sana, tidak. Itu menunjukkan dalalah, darajah dari Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan dalil derajatnya Nabi Muhammad ditaruh pada tempat yang illiyin, sangat tinggi. Tidak ada satu makhluk kecuali Nabi Muhammad. Walihadzal ulama mengatakan faddalahu ala jami'i man siwa wa huwal habibu wa huwa syafi'u wal habibu lil ilah. Nabi Muhammad dimuliakan daripada semuanya makhluk selain Allah, dan dia syafi', memberi penolong, wal habib, kekasihnya Allah Ta'ala. Itu darajat Nabi Muhammad diangkat sampai Sidratul Muntaha, sampai Rafrafatul Ahdar, khusus buat Nabi Muhammad. Menandakan tidak ada semua makhluk, tidak ada makhluk, malaikat tidak ada, hanya Nabi Muhammad. Tapi ciptaan Allah banyak. Tapi ditaruh Nabi Muhammad di tempat yang paling tinggi dan paling agung. Bahkan Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis, Innallaha khalaqa alfa kanadilah. Allah Ta'ala menciptakan 1000 kanadil, kendil-kendil yang terikat. 1000. As-samawat wal ardu wal, ini alam semesta semua fi kanadil wahid, di satu kendil. Ada 999 kanadil, la ya'lamu dzalika, itu alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina, kata Allah Ta'ala, untuk dipertontonkan, diperlihatkan, yaitu tanda kebesaran Allah khusus untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling cinta dan paling dekat kepada Allah Ta'ala. Enggak ada yang lebih dekat daripada Nabi Muhammad. Tidak ada yang paling cinta kepada Allah kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada manusia yang paling bertakwa kecuali Nabi Muhammad. Inna akramakum indallah. Inna akramakum. Inna harfu taukid, akramakum. Dari kalian satu orang, akrama, paling dimuliakan satu orang. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwan, keutamaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad tidak dapat kita lantunkan dengan ucapan dan tulisan. Tidak cukup. Agungnya Rasulullah, lautan dijadikan tinta untuk menulis keagungan Nabi Muhammad, tidak cukup. Kering itu lautan. Bahkan orang-orang yang memuji dengan syairnya, menulis sejarah Nabi Muhammad. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan dalam kitabnya, "Lau madahtu si'ri bi Muhammadin la madahtu si'ri bi Muhammadin." Kalau saya memuji syairku dengan Nabi Muhammad, bukan aku memuji syairku Nabi Muhammad, tetapi lau madahtu si'ri bi Muhammadin la madahtu, sungguh saya memuji syair, bukan memuji Nabi Muhammad dengan syair tersebut. Irtifa' qadran Nabi, tidak. Syair tersebut tidak menjadikan Nabi Muhammad menjadi terangkat, dia punya derajatnya, tetapi syair tersebut menjadi terangkat karena diidhafahkan memuji Nabi Muhammad. Kita kalau mau mulia di hadapan Allah, sandarkan diri kita sebagai umat Rasulullah kepada Nabi Muhammad dengan kuat. Karena kedudukan yang Allah terima, segala macam bentuk ibadah yang lebih cepat jalannya dari pintu Rasulullah, dari pintu Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah sendiri memberikan jalan dengan bersalawat untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Rasulullah mengatakan,
Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asra. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali saja, Allah balas dengan 10 kali. Bertanya sahabat, ya Muhammad, wahai Rasulullah, bersalawat sekali dibalas 10 kali, apakah dengan hati yang khusyuk, yang hadir? Bal bi ghaflatin, kata Rasulullah. Bahkan kamu hanya main-main saja Allah Ta'ala balas 10. Fa kaifa bi hudurul qalb. Bagaimana dengan hadir hati lebih? Man shalla alayya asrah, kata Rasulullah sallallahu biha miyah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 10, Allah balas 100. Wa man shalla alayya miyah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 100, sallallahu biha alfa, Allah Ta'ala akan membalas salawat kita yang 100 dengan 1000. Wa man shalla alayya alfa. Siapa orang bersalawat kepadaku 1000 kali, walam yamut hatta yubsiru bil jannah. Ini hadis Rasulullah. Tidak akan dimatikan orang tersebut kecuali diberikan kabar gembira surganya Allah. Maknanya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Maka ulama berpendapat seumur hidup sekali aja yang dibaca 1000, insya Allah husnul khatimah akhir umur kita. Ini jalan yang diberikan khususiyah buat umatnya Rasulullah dan daripada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu saudara, Allah Ta'ala mengatakan berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lillah. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Dirinya Nabi Muhammad rahmah. Ayolah ikhwan, adanya Nabi Muhammad rahmah, sehingga kita mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang terbesar adalah Nabi Muhammad yang kita dapati. Syukur dengan adanya Nabi Muhammad. Orang gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad. Sekali kafir, Allah Ta'ala turunkan satu surat untuk Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Itu satu surat bahwa kekafiran Abi Lahab, gara-gara dia memerdekakan budaknya, karena diberi kabar keponakannya lahir, gembira dimerdekakan budaknya. Al-ulama di dalam hadis Al-Bukhari bahwa Allah Ta'ala ringankan kepada Abi Lahab tiap-tiap hari Senin lahirnya Nabi Muhammad. Itu kafir. Fa kaifa nahnu muslim ummat Rasulullah? Ada yang lebih agung daripada Nabi Muhammad jalan ibadah untuk menuju dapat keridhaannya Allah? La wallah. Aulia mengatakan bab Muhammad, bab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melewati untuk beribadah kepada Allah tidak melalui Nabi Muhammad, merdudah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak, mesti melalui Nabi Muhammad. Orang mau beriman, mau agama Rasulullah. Tak kala orang kafir datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, ya Muhammad, aku beriman kepada Allah, tetapi aku tidak mau apa yang datang daripada engkau. Nabi Muhammad terdiam. Allah turunkan Jibril membawa wahyu. Sebab daripada sebab nuzul ini ayat mengatakan orang kafir tersebut tidak mau sama Nabi Muhammad. Dia beriman tapi tidak mau daripada Nabi Muhammad. Membawa ayat berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul," katakan ya Muhammad, "Qul," katakan ya Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah ay amantum billah." Kalau kamu cinta kepada Allah, mau dicintai Allah atau beriman, maknanya beriman kepada Allah, fattabi'uni, muslimah wa Nabi Muhammad, ikut Rasulullah. Lewat jalannya Nabi Muhammad. Yahud beriman kepada Allah Al-Wahidul Ahad. Yahudi itu beriman kepada Tuhan, tapi karena dia tidak mau kepada Nabi Muhammad, Allah tolak menjadi agama yang batil, mahjub ba'da Rasulullah. Orang mau beriman kepada Nabi Muhammad, mengaku ajaran umat Rasulullah, tetapi tidak mau maulid, tidak mau Rasulullah, tidak mau ahlul bait Nabi Muhammad. Fakaifa amana billah.
Allah Ta'ala sendiri sudah menjawab, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayuhal ikhwan, gak ada yang lebih enak, lebih asyik, lebih agung daripada bersandar kepada Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan keridhaan Allah, mestilah kita mendapat keridhaan Nabi Muhammad. Gembirakan Nabi Muhammad, agungkan Nabi Muhammad, siarkan Nabi Muhammad, ajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah kita bersama Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.